Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timnas Voli Putri Indonesia melakukan comeback dramatis dengan mengalahkan Vietnam 3-2, 20-25, 18, 25, 25, 22, 25, 20 dan 15-9 pada laga perdana leg kedua CV Cup 2026 di Chiang Mai, Thailand. Sementara di pertandingan kedua, Vietnam juga kalah dengan skor 3-1 saat melawan Filipina 25-22, 23-25, 21-25 dan 22-25. Dan seperti inilah komentar fans Vietnam. Apakah asosiasi orang buta peduli atau tidak? Kalah dalam pertandingan ini sebagian besar disebabkan oleh analisis komentator Ngok Hoa. Terdapat 3 bintik gelap game Toa, Bui, Suan, Kandan. Berdiri di 4 adalah cukup untuk belajar. Perlu seorang pelatih eksternal. Bagus untuk tim China, takut kehilangan 3-0 tapi kalah 3-2 sudah cukup. Saya berharap federasi akan mengubah gaya pelatih asing seperti bola voli putra untuk memiliki strategi. Memilih formasi tim yang tepat dan teknik langkah demi langkah satu. Lebih baik untuk mengembangkan potensi atlet. Itu adalah investasi jangka panjang. Dan perlu untuk mengembangkan bola voli Vietnam. Penggemar Vietnam selalu menantikan hal itu. C2 bermain 2 set pertama, set 3 jadi ganti segera karena VDV tidak cukup kuat untuk melewati semua 3 set dengan fleksibel. Tidak apa-apa, anak-anak telah berusaha sebaik mungkin, mari terus mencoba. Indonesia juga mengalami banyak kesulitan. Bertemu dengan Filipina masih merupakan kehilangan besar. Aku sudah bilang, gerakan Toa sangat mungkin tertangkap, tapi tidak ada yang percaya. Hanya gerakan cepat low on yang efektif. Volleyball mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Apa yang terjadi? Saya menonton 2 set pertama dan berpikir saya akan menang. Tapi ketika tiba set 3, saya berpikir saya akan menang, jadi saya berhenti menonton. Sekarang saya lihat saya kalah. Kali ini Vietnam pasti akan menduduki peringkat keempat. Atlet itu sengaja kalah untuk mendapatkan pelatih baru. Menggantikan semua pemain adalah kemenangan. Terlalu banyak ide. Saya melihat itu dalam setiap pertempuran. Saya belajar dari itu. Rantai pengalaman sangat panjang, saya tidak bisa melepaskannya semua. Baiklah, saya akan menerima peringkat keempat agar anak-anak bisa pulang dan beristirahat untuk mempersiapkan diri untuk sesi pemrograman berikutnya. Bahkan jika kita bermain lagi, kita tidak akan menang dan akan kehilangan energi kita. Setiap kompetisi memiliki pemenangnya sendiri. Jadi mengapa kompetisi ini tidak bisa memiliki pemenang? Apa yang salah dengan ini? Mengapa Anda membawa tim kedua ke pertandingan? Di Vietnam orang-orang mengatakan bahwa dengan berkompetisi banyak, Anda mendapatkan pengalaman dan oleh karena itu mencapai kesuksesan. Tapi di luar negeri, Anda hanya perlu duduk selama beberapa jam untuk belajar dan Anda akan memahami seluruh masalah. Tim voli wanita nasional saat ini harus dibubarkan. Paling masuk akal adalah menggunakan dana tersebut untuk pengembangan tim voli wanita nasional. Menang 2 set sebelumnya tapi kalah lagi. Oh my god, ganti pelatih asing supaya mereka bisa berlatih B1 taktik demi Tuhan. Set 3 untuk memperkuat tim dan mengakhiri pertandingan telah selesai. Tidak bertanggung jawab, menganggap lawan terlalu rendah. Set 3 untuk memperkuat tim dan mengakhiri pertandingan telah selesai. Tidak bertanggung jawab, menganggap lawan terlalu rendah. Ini semakin sulit dan sulit. Semakin keras kamu berjuang, semakin buruk keadaannya. Perlu berubah. Reformasi BHL rekrut pelatih asing dengan keahlian dalam kepemimpinan. Lalu mungkin keadaan akan membaik. Thailand sangat kuat, namun tim mereka telah memperkuat skuad mereka dengan pemain yang lebih baik. Sementara Vietnam lemah dan telah membawa pemain acak. Kekurangan rasa hormat pada diri sendiri, kurang dari itu. Lemah secara keseluruhan. Langkah pertama buruk, kontrol bola buruk, tembakan buruk, dampak bola buruk, tembakan buruk, blokasi buruk. Sepertinya tim nasional menyerah, meninggalkan mereka. 2 detik pertama yang sangat yakin. Tetapi ketika mereka melangkah ke bagian ketiga, mereka menjadi seperti ayam dengan kepala yang sedih. C2 Kim Toa. Lawan selalu menyerang posisi pertahanan Toa. Bola di bawah garis 3 meter tidak bisa ditekan ke atas. Jalur umpan terlalu sederhana dan tidak ada terobosan.
Sekarang puji B1. B1 sangat cantik tapi masih kalah. Sangat disayangkan. Untungnya debut Huang dalam tim Kyugi cukup bagus. Semakin baik setiap hari. Dalam 2 dekade terakhir ini mungkin generasi paling lemah. Langkah 1 buruk, langkah 2 hanya dukungan bola dasar. Menang dan kalah adalah hal biasa. Jangan putus asa. Teruslah berusaha untuk bangkit. Jangan lihat banyak bata yang dibuang dan batu yang dibuang dan kehilangan ketenangan, kehilangan semangat. Langkah 1 versus pertahanan hari ini oke. Masalahnya adalah C2 dan 4T benar-benar kehilangan bentuk mereka. Warna medali telah berubah lagi. Aku bosan menontonnya. Kamu lihat aku bilang tanpa Tui kita akan menduduki peringkat keempat di SEA Games. Sekarang dengan Tui kita masih kalah oleh Indonesia. Tanpa Tui kamu tahu. Jatuh dimanapun kamu jatuh. Bangun dimanapun kamu jatuh. Bawa saksi ke sini. Saya tidak tahu apalagi yang harus saya katakan. Kalah 2-3 juga wajar. Indonesia bagus dari babak pertama dan memiliki B1 yang lebih baik daripada saya. Saya tidak mengerti mengapa mereka kalah meskipun kekuatan fisik, kekuatan serangan, dan kecepatan mereka semua lebih baik daripada saya. Hari ini mereka kalah, tapi saya melihat atlet muda itu bagus. Karena aku kalah, karena terkejut, aku yakin aku berada di peringkat keempat. Jelas bahwa mereka kalah. Apakah federasi telah mempertimbangkan untuk menggantikan pelatih dengan pelatih yang sama dari tim Poli Putra? Hanya melihat cara mereka memanggil pemain untuk tim nasional sudah cukup mengkhawatirkan. Mereka terus mengkritik Lam Oan terlalu banyak. Lihat Kim Toa memblokir bola tapi kemudian mengangkat tangannya dan bahkan membaliknya. Apa yang sangat mengejutkan, hanya saja pelatih baru itu mengejutkan. Sesuai dengan perencanaan komite pelatihan, taktik pelatih bertujuan mencapai tujuan yang lebih besar. Walaupun tidak sama, tetap baik, tapi dalam kenyataan, Kion yang berbagi tujuan dengan Tui masih lebih baik, terutama dalam pertandingan ini di mana gol Tui sangat dekat. Saya merasa kasihan padanya. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa sholat dan zakat. Bagi orang mampu jangan lupa untuk bersedekah. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe. Serta bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.